Shalom. Renungan harian pada hari ini Jumat tanggal 25 Juni tahun 2021 diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-20 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-25. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dalam hidup kami ya Tuhan, karena kami tidak hanya melihat tetapi merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi kami. Sebentar kami akan merenungkan isi firman-Mu. Tuntun dan bimbing kami, agar kami boleh mengerti, boleh memahami isi firman Tuhan, dan yang terutama mampu mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari, sehingga hidup kami boleh berbuah dan menjadi berkat. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada masa sekarang JANJI, janji, bisa dikatakan sebagai sesuatu yang murah, tapi bisa juga dikatakan sebagai sesuatu yang mahal. Murah karena mudah diucapkan oleh siapapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Mahal karena terkadang sangat sulit untuk ditepati. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang ke-25, kita bisa membaca bagaimana Yonatan dan Daud mengucapkan janji di antara mereka, di mana Yonatan berjanji untuk menyelamatkan Daud dari tangan ayahnya Saul, yang sangat membenci Daud dan sangat ingin membunuhnya, dan meminta Daud untuk berjanji, jika Yonatan mati, maka Daud akan menjaga keturunannya agar namanya tetap ada di antara keturunan Daud. Seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-14 sampai yang ke-17, yang demikian bunyinya. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Melalui kisah ini, kita bisa menilai betapa berharga sebuah janji yang keluar dari seorang yang memiliki integritas dan loyalitas yang tinggi seperti Yonatan dan Daud. Janji bagi mereka adalah kehormatan diri yang siap mereka bayar dengan harga yang mahal, bahkan dengan nyawa mereka sendiri. Janji bagi Yonatan dan Daud adalah bukti keyakinan atau iman mereka, karena ketika mereka berjanji, mereka menempatkan Tuhan di antara mereka. Saya akan membaca ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-42. Tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Ayat yang ke-42, kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika kita membuka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita akan menemukan pengertian antara sumpah dan janji. Sumpah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
Pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci. Pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar. Sumpah juga berarti janji atau ikrar yang teguh. Sedangkan janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, persetujuan antara dua pihak. Dari kedua pengertian ini saya berpendapat bahwa apa yang diucapkan oleh Yonatan dan Daud bukanlah sekedar janji biasa, tetapi sebuah sumpah. Karena tidak hanya melibatkan pribadi mereka berdua, tetapi melibatkan pribadi Tuhan atau Allah di antara mereka. Dari janji atau sumpah yang diucapkan Yonatan dan Daud, mungkin muncul sebuah pertanyaan di hati kita. Sebagai orang percaya, bolehkah kita berjanji atau bersumpah? Bila kita melihat dalam perjanjian lama, Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 dan yang ke-16 dikatakan di sana, "Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jangan mengucapkan saksi dusta." Artinya, berjanji atau bersumpah tidak dilarang. Tapi ketika kita berani mengucapkan janji atau sumpah, kita harus menepatinya. Kalau tidak, akan dipandang atau dianggap mengucapkan janji atau sumpah palsu. Dalam Taurat, bersumpah palsu dilarang karena mengucapkan janji atau sumpah palsu dalam nama Allah adalah dosa. Pada masa sekarang dalam kehidupan kekristenan khususnya, janji atau sumpah adalah hal yang sering diucapkan oleh seseorang. Contohnya, ketika seseorang menjalani baptisan atau sidi, ketika seseorang menikah, memangku jabatan tertentu di tempat ia bekerja, ataupun janji atau sumpah yang ia ucapkan ketika memberi diri untuk melayani Tuhan sebagai pendeta, penginjil, vikaris, penetua atau diakon, dan lain-lain. Seperti yang saya katakan di awal, mudah sekali untuk mengucapkan janji atau sumpah, tapi betapa sulit untuk menepatinya. Karena ada banyak hal yang dapat menjadi kendala, tantangan atau rintangan untuk kita menepati janji atau sumpah yang kita ucapkan. Melalui nas kita hari ini kita bisa belajar agar kita memiliki integritas dan loyalitas yang tinggi seperti Yonatan dan Daud dalam hal menepati janji atau sumpah mereka. Karena janji atau sumpahnya Yonatan berani mati, dan karena janji atau sumpahnya pula Daud setelah Yonatan dan Saul mati, kemudian ia diangkat menjadi raja, menepati janjinya dengan mencari anggota keluarga Saul yang masih hidup, yakni anak laki-laki Yonatan, Mephiboset. Daud menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset sampai akhir hidupnya, seperti yang ia janjikan kepada Yonatan. Cerita ini dapat kita baca dalam 2 Samuel pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, pernahkah kita berjanji atau bersumpah kepada seseorang di hadapan Allah? Mungkin dengan pasangan kita berjanji setia, tapi kemudian kita tidak setia. Atau dengan anak-anak kita berjanji untuk sabar dan tidak mudah marah-marah, tapi kenyataannya kita menjadi tidak sabar dan sering marah-marah. Mungkin kita pernah berjanji dengan orang tua kita, dengan sahabat, kerabat, atau teman-teman kita. Pernahkah kita juga berjanji atau bersumpah kepada Allah dengan mengucapkan nazar kita yang kita lakukan dalam doa permohonan kita ketika kita sedang kesusahan atau ketika kita sedang bersukacita? Mari kita ingat semuanya itu dan meneguhkan hati kita agar kembali berkomitmen untuk menepati janji atau sumpah yang pernah kita ucapkan. Bersama dengan itu memohon pengampunan dari Allah
jika kita pernah mengingkari janji atau sumpah kita. Kiranya ini menjadi perenungan bagi kita. Selamat menjalani hari, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.